Bab ke-260. Gali memutuskan untuk pulang tanpa bicara dengan Mama Indah. Ia cukup terkejut mendengar ucapan sang mama karena setahunya, Mama sudah bisa menerima Riana dan Vio sebagai bagian dari keluarga mereka. Gali merasa aneh. Apa maksud mamanya dengan ucapan bahwa Riana tidak bisa memberikan anak lagi untuk Gali? Aku harus tanyakan ke Riana apa maksud Mama. Saking penasarannya, Gali sampai melupakan niatnya ke rumah itu dan memutuskan untuk pulang. Meskipun begitu, setidaknya sekarang ia jadi tahu seperti apa keluarganya memperlakukan anak dan istrinya selama ini. Di hadapan Gali mereka berlaku seolah menerima Riana dan Vio, namun jika Gali tidak ada mereka sama sekali tidak menghargai Riana. Gali membelokkan mobil ke halaman rumah dan melihat mobil Alfian terparkir di sana. Tadi, Gali memang tidak melihat Alfian ataupun anak-anaknya di pesta ulang tahun Keira. Tanpa menunggu Gali segera masuk ke rumah. Aileen dan Riana sedang berada di dapur, sementara Alfian sedang bermain dengan anak-anak. Beberapa hari lalu Mama datang ke sini dan memberi saran agar aku mengizinkan Mas Gali untuk menikah lagi supaya bisa memberikan penerus untuk keluarga kami. Aku harus apa? Aileen, wanita manapun pasti akan merasa sakit kalau suaminya menikah lagi. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Menikah lagi itu gampang. Bagi laki-laki yang susah adalah berbuat adil, sedangkan bagi perempuan yang susah adalah menahan cemburu. Aku yakin gak akan bisa. Seorang istri yang mencintai suaminya gak akan sanggup membaginya dengan wanita lain. Membayangkan Mas Gali tidur sekamar dengan wanita lain saja rasanya sakit. Aku paham. Aileen mengusap bahu sang kakak. Aku pikir Tante Indah sudah benar-benar menerima kalian. Mama bersikap baik padaku. Dia juga menerima Vio sebagai cucunya. Meskipun sebagian besar keluarga Darmawan belum menerima kami. Riana menyeka ujung matanya yang basah. Hanya saja Mama berharap punya cucu laki-laki sementara aku nggak mungkin bisa memenuhi harapan itu. Apa nggak ada jalan lain lagi? Riana menggeleng dalam kehampaan. Dokter bilang, kemungkinan untuk bisa hamil sangat kecil. Kamu pasti tahu apa artinya. Tak ada kata yang terucap dari bibir Aileen selain memeluk Riana. Sementara Gali terpaku di balik dinding, mendengar pembicaraan dua wanita di dalam sana. Apa maksud Riana dengan dia tidak bisa memenuhi harapan Mama? Apa yang dia sembunyikan? Apa Mas Gali sudah tahu? Tanya Aileen melepas pelukan. Aku belum berani memberitahunya. Aku takut sekali. Aku tidak tega mematahkan hatinya. Beberapa waktu lalu, dia mengatakan padaku ingin punya beberapa anak lagi. Lebih baik bicarakan saja. Aku yakin Mas Gali pasti akan menerima. Lagi pula kalian sudah punya Vio. Banyak orang yang hidup bahagia dengan satu anak. Bahkan ada pasangan yang tidak memiliki anak sama sekali. Riana mengangguk. Kembali menyeka air mata. Setelah dua wanita itu lebih tenang, barulah Gali memunculkan diri. Bersikap seolah tidak mendengar pembicaraan antara Aileen dan Riana. Biarlah masalah ini akan ia bicarakan berdua nanti dengan Riana dalam keadaan pikiran dan hati lebih tenang. Sudah pulang, Mas. Ucap Riana saat melihat suaminya melewati dapur dan menuju ruang tengah. Baru. Jawabnya menoleh sekilas sembari mengulas senyum. Masak lagi? Ya. Iya. Kebetulan ada Aileen dan anak-anak. Jadi kita masak lagi untuk kita makan malam sama-sama. Oh. Gali menuju ruang tengah, di mana Alfian sedang menonton TV sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Ruang keluarga yang semula rapi dan bersih itu mendadak tampak berantakan oleh ulah anak-anak. Vio langsung menyambut kedatangan sang ayah dengan wajah berbinar. Ayah, Vio dapat banyak hadiah dari Papa Alfian dan Mama Aileen. Hadiahnya bagus-bagus. Ucapnya sambil menunjukkan hadiah pemberian Alfian dan Aileen. Sudah bilang makasih belum sama Mama Aileen dan Papa Alfiannya? Sudah. Vio juga dikasih tas cantik sama Bian, ayah. Vio senang dong sekarang. Gali mengecup pipi gempil putrinya. Senang. Vio nggak usah ke ulang tahun. Kan udah dikasih banyak hadiah. Iya, sayang. Balas Gali menurunkan gadis kecil itu dari gendongannya. Ya udah, main lagi. Ya. Iya. Ayah. Gali melirik Alfian setelahnya. Kemudian menjatuhkan diri di sofa tepat di sebelah sang sepupu. Aku pikir kalian ke ulang tahunnya Keira. Kenapa tiba-tiba ada di sini?
Tadinya kita memang sudah di sana. Tapi saat Aileen tahu kalau Vio tidak diundang, kami semua tidak jadi masuk. Hanya titip kado dan langsung pergi. Sejenak Gali melirik Vio yang sedang bermain bersama Bian. Wajah mungil itu sudah tidak semurung tadi. Pancaran kecewa di wajah putrinya itulah yang membuat Gali begitu marah. Boy, Bray, Bian, habis main rapiin lagi. Ya, ucap Alfian kepada 3 anaknya. Iya, Pak. Balas Bian. Baru 3 anak sudah begini, bagaimana nanti kalau anak keempat lahir? Jadwal operasi kapan? Tanya Gali. Mengingat usia kehamilan Aileen sudah mendekati bulan ke-9. Kata dokter 2 minggu lagi. Aku jadi tidak sabar menunggu. Gali mengulas senyum. Ia dapat melihat kebahagiaan yang memancar dalam tatapan Alfian. Ada harapan besar di sana. Namun, tiba-tiba saja senyum yang menghiasi wajah Gali redup saat teringat pembicaraan Aileen dan Riana di dapur. Ada hal yang disembunyikan darinya. Atau, hanya dirinya seorang yang belum tahu. Bahkan Aileen dan Mama saja mengetahui masalah ini. Jetty, kamu habis tantrum di ulang tahunnya Kayla? Tanya Alfian sembari menyuapkan potongan buah ke mulut. Enggak sampai tantrum, cuma Gangnam Style. Makan malam berlangsung hangat. Tawa anak-anak melengkapi kebersamaan mereka. Membawa rasa bahagia yang tidak terlukis oleh kata. Satu hal yang benar-benar Gali syukuri. Ia memiliki Alfian yang merupakan saudara satu-satunya yang paling dekat dengannya. Setelah Alfian dan Aileen pulang, Gali memilih duduk di ruang keluarga. Sementara Riana baru saja keluar dari kamar putrinya. Vio sudah tidur. Sudah, Mas. Alhamdulillah. Dia senang sekali malam ini. Gali menatap wanita yang masih terbalut hijab itu. Sini sebentar, ada yang mau aku bicarakan. Tanpa banyak pikir, Riana mendekati sang suami dan duduk di sisinya. Ada apa, Mas? Tanya Riana, menyadari raut wajah sang suami tampak serius. Selama beberapa saat Gali terdiam. Ia meraih tangan wanita itu dan menggenggamnya. Menurut kamu bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis dan mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan? Memperkuat hubungan dengan Allah, saling mengingatkan dan menjaga ibadah. Selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Bersabar saat tidak memiliki apapun, memaafkan kesalahan pasangan dan... Riana terdiam setelahnya. Dan apa? Saling percaya dan saling terbuka. Nada Riana terdengar ragu. Membuat Gali mengusap kepalanya penuh kasih. Kamu hampir sempurna dalam memenuhi semua itu. Pertama, aku tahu hijrahmu tulus karena Allah dan kamu benar-benar bertaubat. Karena itu aku memilihmu. Kedua, kamu selalu mengingatkan aku dalam ibadah. Aku juga tidak perlu meragukan bentuk syukur dan sabarmu sebagai istri, dan kamu selalu bisa memaafkan meskipun kesalahanku tidak terhitung. Gali menarik napas dalam, lalu menatap wanita itu dalam-dalam. Tapi, aku ragu dengan yang terakhir. Apa kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari aku? Pertanyaan itu membuat Riana terdiam. Dalam hitungan detik matanya berkaca-kaca.